Anak-anak, video kali ini melanjutkan bahasan kita sebelumnya tentang kubus dan balok. Kali ini topik kita tentang luas dan volume atau isi dari kubus dan balok, atau the area and the volume of a cube and a cuboid. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang kubus, yaitu kita bahas luas kubus. Coba perhatikan gambar kubus ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa rusuk atau edge daripada kubus ini bagaimana? Ya, semuanya adalah sama panjang. Jadi rusuk-rusuknya ini semuanya sama panjang. Kalau misalnya ini kita sebut S, maka lebarnya juga kita sebut S, tingginya kita sebut juga dengan S, karena semuanya sama panjang. Oke, untuk menemukan rumus luasnya, kubus ini bisa kita buka menjadi apa? Ya, menjadi jaring-jaring kubus. Ini jaring-jaring kubus atau kita sebut sebagai cube net, jaring-jaring kubus. Oke, kubus punya berapa sisi? Di sini kita lihat ada berapa sisi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6 sisi. Ke-6 sisinya semuanya bagaimana bentuknya? Ya, bentuk dan ukurannya sama karena dia kubus. Oke, jadi satu sisi ini luasnya apa? Kalau di sini S, maka luas satu sisi ini adalah S kali S, atau kita sebut sebagai S kuadrat. Karena ini ada 6, maka bagaimana luasnya? Kita bisa tulis luas atau area sama dengan 6 kali luas satu sisi. Kita tahu bahwa face itu kemarin adalah sisi. Sehingga ini luas satu sisinya apa tadi? S kali S. Sehingga bisa kita tulis luas kubus sama dengan 6 S kali S. Atau bisa juga kita tulis sebagai 6S kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung? Jadi kita sudah punya satu rumus kali ini, yaitu rumus luas kubus, yaitu apa? 6S kuadrat. Diingat-ingat. Oke, sekarang kita ke volume kubus. Coba lihat gambar ini. Panjangnya S, lebarnya S, tingginya S. Volumenya apa? Sebelum kita menemukan rumusnya, coba kira-kira volumenya ada berapa unit? Kalau satu kotak ini, satu kotaknya ini kita sebut 1 unit, ada berapa unit? Kita bisa hitung. Di atas ada berapa unit ini? 9. Di tengah pasti juga ada 9. Di bawah ada 9. Semuanya ada berapa? 27. Betul. 9 kali 3. Didapat dari mana itu? Kita lihat. Ini panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 3. Kalau 3 kali 3 kali 3, kita kalikan. Berapa hasilnya? 27. Maka kita dapatkan bahwa volume daripada sebuah kubus itu sama dengan S kali S kali S. Atau bisa juga kita tulis sebagai apa? S-nya sebanyak berapa kali? 3 kali, atau S pangkat 3. Dalam contoh ini, pada gambar ini tadi ada berapa? Ya, volumenya 3 kali 3 kali 3. 3 ini 3, ke sini 3, ke atas juga 3, tingginya 3. Sehingga 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 unit. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Bahasan kita yang berikutnya adalah luas balok. Coba lihat. Kalau pada balok, sisinya, rusuknya sama panjang tidak? Tidak, ya. Maka ini kita sebut sebagai panjang, yang depan ini. Kemudian yang ke arah sini kita sebut sebagai lebar. Dan yang ini adalah tinggi. Oke, untuk mencari luas balok, kita akan buka ke dalam apa tadi? Sama seperti kubus tadi, ke dalam kerangkanya, atau kita sebut sebagai cuboid net, kerangka dari bukan kerangka, apa namanya? Jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok. Oke, kita lihat.
Yang berwarna oranye itu adalah sisi atas dan sisi bawah. Keduanya sama. Ada berapa oranye-nya? Ada 2. Yang kuning adalah sisi depan dan sisi belakang. Ada 2 juga dan sama juga. Kemudian yang biru adalah sisi kiri dan sisi kanan. Ada 2 dan keduanya juga sama. Berarti ada berapa pasang yang sama? Ada 3 pasang. Maka kita mulai. Kalau luas bawah, maka luas ini seluruhnya berarti apa? Ya, luas bawahnya 2 kali. Karena ini ada 2. Luas depannya berapa kali? 2 kali. Kemudian luas samping kanannya juga 2 kali. Atau kita tulis luas balok 2 kali luas alas atau base area ditambah 2 kali luas depan atau frontal area dan ditambah juga dengan 2 kali luas sebelah kanan kiri, yaitu 2 right face area atau 2 kali sisi sebelah kanan, 2 kali luas sisi sebelah kanan. Oke. Kita mulai. Kalau luas bawah apa? Kalau di sini panjang, di sini lebar, maka luas bawah sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan kalau luas depan, ayo sama-sama. Ini panjang, ini tinggi, maka luas depan adalah panjang kali tinggi. Sedangkan luas sebelah kanan, ayo sama-sama kita lihat. Ini lebar ke atas tinggi, maka luas kanan ini adalah lebar kali tinggi. Bisa kita singkat. Luas bawah tadi apa? Panjang kali lebar berarti 2 time L time W atau length time width. Kemudian luas depan 2 kali panjang kali tinggi atau 2 time length time height ya, tinggi. Kemudian yang luas sebelah kanan yaitu 2 kali lebar kali tinggi atau 2 time width time height. Oke. Sekarang kita lihat semuanya punya 2. 2 ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan. Maka bisa juga kita tulis bahwa luas balok itu sama dengan 2 dalam kurung length time width plus length time height plus width time height. Jadi boleh pakai rumus yang sini 2 kali LW tambah 2 kali LH tambah 2 kali WH atau 2 dalam kurung LW tambah LH tambah WH. Sudah? Oke, ini tentang rumus luas balok. Terakhir, rumus kita adalah volume balok. Nah, sebelum kita menemukan volumenya, rumus volumenya, coba kita amati balok kita ini. Kira-kira volumenya ada berapa unit? Ya, ini 3, 3, 3, 3. Berarti 3 kali 4. Di sini ada 12. Maka yang di bawah, karena ada 2 tumpukan, yang di bawah juga 12. Berarti semuanya ada 24. Kira-kira 24 itu berasal dari mana? Ini panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 2. Apakah ini kita kalikan menghasilkan volumenya ini? Coba kita lihat. 4 kali 3 berapa? 12. Karena ada 2 tumpukan maka kali 2. Sehingga volume sama dengan apa? Iya, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Atau kita singkat L time W time H. Oke, pada kubus ini tadi ada berapa? 24 unit. Yaitu dari mana? Dari panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya 2. Sehingga 24 unit. Oke, sampai sini. Bagaimana? Masih bingung atau sudah paham? Berapa rumus yang sudah kita buat hari ini? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Luas kubus. Apa luas kubus? Betul, luas kubus sama dengan 6
S kuadrat. Volumenya, volum kubus sama dengan S pangkat 3. Sekarang luas balok. Apa? Luas balok. 2, betul, dalam kurung LW tambah LH tambah WH. Atau length width plus length height plus width height. Oke, good. Terakhir rumus kita adalah volume balok. Yaitu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita mulai contoh kita yang pertama. Sebuah apa itu? The base perimeter. Perimeter itu apa? Keliling. Jadi keliling alas sebuah kubus adalah 40 cm. Tentukan yang pertama panjang H itu apa? Rusuknya, betul. B luasnya, C volumenya. Oke, kita lihat sama-sama. Rusuk alas, coba lihat. Ingat sisi alas kubus berbentuk apa? Persegi. Kalau keliling persegi apa? Ya, karena persegi itu memiliki 4 yang sisi yang sama panjang, maka kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S. Ada berapa S? 4S. Sehingga kita bisa tulis base perimeter sama dengan is equal 4 times the length of H atau 4 kali S. Betul? Nah, sekarang base perimeternya sudah ada berapa? 40. Berarti bisa kita ganti di sini 40 sama dengan 4 kali S. Sehingga kita dapatkan S sama dengan 40 dibagi 4. S-nya sama dengan 10 cm. Jadi panjang rusuknya adalah 10 cm. Oke, yang B luasnya. Masih ingat tadi luasnya rumusnya apa? Betul. Area sama dengan apa? 6S kuadrat. Sehingga kita dapatkan 6 kali 10 kuadrat. 10 kali 10, 100. Betul, sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600. Jangan lupa satuannya adalah cm persegi atau cm square. Oke, sekarang volume. Masih ingat tadi volume. Rumusnya apa? Ya, betul. V sama dengan S pangkat 3. S-nya 10. Maka V-nya 10 pangkat 3 atau 10 kali 10 kali 10 sama dengan berapa? Betul, 1000 cm. Satuannya adalah cm kubik. Oke, lihat dulu contoh pertama. Kalau memang belum jelas, bisa diulang-ulang. Sekali lagi, base perimeter adalah keliling alasnya. Alasnya berbentuk persegi, maka kelilingnya adalah 4 kali S. Contoh yang kedua. Ayo sama-sama kita baca dan kita pahami. Luas sebuah kubus adalah 150 cm persegi. Tentukan A. Panjang rusuknya. B. Panjang space diagonalnya atau diagonal ruangnya. Dan yang ketiga adalah volumenya. Oke, kita lihat sama-sama karena di sini yang diketahui adalah luas, maka atau area, maka kita gunakan rumus luas. Masih ingat luas kubus apa tadi? Ya, betul. Area sama dengan 6S kuadrat. Kita ganti areanya berapa? 150. Berarti 150 sama dengan 6S kuadrat. Maka S kuadratnya apa? Ya, betul. S kuadrat sama dengan 150 dibagi 6. Berapa 150 dibagi 6? Betul, S kuadratnya adalah 25. Ini masih S kuadrat. Yang minta A adalah panjang rusuknya, berarti S-nya saja. Berarti S sama dengan akar dari 25. Sama dengan 5. Betul. Sini kuadrat supaya hilang kasih akar. Oke, sekarang panjang space diagonalnya. Masih ingat apa space diagonal? Ya, space diagonal dari sebuah kubus sama dengan S akar
akar 3. Karena S-nya 5, tinggal ganti saja. Sama dengan 5 akar 3 cm. Nah, kemudian yang berikutnya volumenya. Ya, volume sama dengan S pangkat 3. S-nya 5, berarti apa? 5 pangkat 3. Atau 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125 cm kubik. Lihat contoh yang kedua. Kalau masih ada yang bingung, di repeat again, diulangi lagi sampai mengerti. Berikutnya, contoh ketiga dan keempat ini tentang balok. Kita baca sama-sama. The length and the width of a cuboid are 11 cm and 6 cm respectively. Apa artinya ini? Panjang dan lebar sebuah balok adalah 11 cm dan 6 cm berturut-turut. Artinya berturut-turut itu ya 11 ini panjangnya, 6 ini adalah lebar. Jika if its volume is 330 cm cube, apa artinya itu? Jika volumenya adalah 330 cm kubik, tentukan tingginya dan luasnya. Oke, sama-sama. Yang diketahui apa di sini? Pada soal ini, betul? Yang diketahui adalah length, jadi L-nya 11, width-nya berapa? 6. Kemudian apa ini yang 330? Betul? Volume. Berarti kita gunakan rumus apa? Karena yang diketahui rumus volume, maka kita gunakan rumus volume. Oke, mulai. Oke, kita gunakan rumus volume balok. Apa volume balok tadi? Ya, betul. Panjang kali lebar kali tinggi atau L time W time H. Oke, volumenya kita ganti dengan berapa? 330. Maka 330 panjangnya kita ganti dengan 11 dari sini dan lebarnya kita ganti dengan 6. Hanya belum ketemu. Oke. Maka sama dengan hanya adalah 330 dibagi 11 kali 6. Cara coret-coret juga bisa. Di sini 33 bagi 11 sama dengan 3. 30 bagi 6. Boleh coret-coret. Atau kalau tidak bisa juga dikalikan. Maka tinggi atau height sama dengan 330 dibagi 11 kali 6 adalah 66. Ini dibagi ini hasilnya tingginya sama dengan 5 cm. Oke, tingginya sudah ketemu, panjangnya ada, lebarnya ada. Sekarang yang ditanyakan adalah luas. Kita gunakan rumus luas yang sudah kita pelajari tadi apa? Ya, betul. Luas sama dengan 2 dalam kurung L kali W atau length time width plus length time height plus weight time height atau lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya sama-sama. Berarti sama dengan 2. L-nya kita ganti 11. W-nya kita ganti 6. Ini L-nya 11 lagi hanya 5. Kemudian W-nya 6 dan hanya 5. Sehingga kita dapatkan berapa? 11 kali 6, 66. 11 kali 5, 55. 6 kali 5 adalah 30. Ini kita jumlah. 66 tambah 55 tambah 30 itu sama dengan 151. Maka hasilnya 2 kali 151. Berapa itu? Ya betul, 302 cm persegi. Itu luasnya. Oke, contoh terakhir kita. Contoh keempat. Apa? Kita baca sama-sama. The ratio of the length, panjang, to width, dengan lebar, to height, dengan tinggi, dari sebuah balok adalah 4 banding 3 banding 12. Ingat, ini perbandingan panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 4 banding 3 banding 12. Nah, sekarang jika panjang space diagonalnya, space diagonal itu apa? Diagonal ruang sama dengan 26 cm, maka tentukan yang pertama adalah
ukuran daripada balok tadi berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan yang kedua adalah volumenya. Oke, karena yang diketahui di sini apa? Kita bisa memisalkan, yang diketahui adalah apa? Space diagonal atau diagonal ruang. Sebelumnya kita bisa misalkan, apa yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah panjang. Di sini karena rasionya adalah 4 banding 3 banding 12, kita bisa tulis lengthnya berarti sama dengan 4x, widthnya 3x, heightnya 12x. Kita cari x-nya ini atau sebagai apa ini? Faktor pembandingnya berapa ini? X-nya ini berapa? Tapi bagaimana mencari X-nya? Kita lihat yang diketahui. Yang diketahui adalah diagonal ruang. Maka kita akan gunakan rumus diagonal ruang untuk mencari X-nya. Oke, kita tulis sama-sama rumusnya apa? Diagonal ruang tadi? Ya, betul. Space diagonal sama dengan akar L kuadrat, length kuadrat, tambah W kuadrat, tambah H kuadrat. Nah, space diagonalnya berapa? 26. Oke, jadi saya ganti. Kalau ini saya kuadratkan, maka di sini akarnya hilang. Karena ini juga dikuadratkan. Ketika dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jadi kalau sebelah kiri saya kuadratkan, sebelah kanan juga saya kuadratkan. Ketika dikuadratkan, maka akarnya ini akan hilang. Jadi 26 kuadrat sama dengan panjangnya tadi kita misalkan sebagai 4x. Berarti 4x-nya di dalam kurung kuadrat, kemudian lebarnya 3x, 3x juga di dalam kurung kuadrat, kemudian tingginya adalah 12x kuadrat. Ini kita buka kurungnya. 26 kuadrat berapa? Ya, betul. 676 sama dengan 4 kuadrat adalah 16x kuadrat. Kemudian di sini menjadi 3 kuadrat adalah 9, maka menjadi 9x kuadrat. Yang ini adalah 144x kuadrat. Oke, ini kita tambahkan semua, kita dapatkan 16 tambah 9 tambah 144, kita dapatkan 169, karena ini x kuadrat tambah ini x kuadrat, maka 169x kuadrat. X kuadratnya sama dengan 676 dibagi 169. Berapa X kuadratnya? Ya, betul, X kuadratnya sama dengan 4. Kalau X kuadratnya sama dengan 4, X-nya? Ya, betul, X-nya adalah akar dari 4 sama dengan 2. Dengan demikian kita bisa cari lengthnya. Lengthnya tadi kan 4x, di sini 4x. X-nya sudah ketemu 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Lebarnya 3x, berarti 3 kali 2, maka hasilnya sama dengan 6. Dan tingginya berapa x tadi? Ya, betul, 12x, maka 12 kali 2 sama dengan 24. Inilah ukurannya atau dimensionnya. 8 kali 6 kali 24. Oke, yang terakhir adalah volumenya. Gampang sekali. Volume sama dengan length time width time height. Tinggal kasih masuk. Lengthnya 8, widthnya berapa? Lengthnya 8, widthnya 6, lebarnya tingginya 24. Sehingga kita dapatkan 8 kali 6 kali 24. Hasilnya adalah 1152 cm kubik. Nah, bagaimana kalau masih bingung? Diulang lagi. Bagian yang masih bingung diulang lagi sampai paham. Sampai sini video kita. Latihan soalnya ada di buku kalian. Coba lihat buku kalian, soal-soal tentang luas dan volume dari kubus dan balok. Kalian bisa coba-coba di rumah. Nanti kalau siapa yang merasa susah, kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya, pada hari Kamis nanti. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih.